Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya besok, hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu ya, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 17, tanggal 18 sampai tanggal 19. Tentunya masih di bulan Juni ya, 2025 saat ini. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Fakta inilah yang muncul buat kalian ya. Oke, bagaimanakah faktanya nantinya? Ya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi untuk salah memahami. Oke ya, langsung saja seperti biasa saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada Virgo ya, artinya Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Virgo memasuki minggu ketiga ya. Virgo asmara, ini kartu utama muncul petunjuk Queen of Wands ya. Ini ada ratu duduk memegang tongkat, depannya ada simbol kucing hitam kecil ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Star, ada wanita menuangkan air ke dalam sungai ya. Oke ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat Virgo ya tentang asmara, ini kelihatannya ada beberapa kendala ya, artinya masih ada sedikit lah mungkin problem ataupun masalah yang terjadi sama kalian. Bisa saja ini adanya pihak ketiga, sehingga membuat asmara kalian itu sebagian besar ini agak rumit ataupun agak kacau. Karena apa? Karena memang ada pihak ketiga yang tidak suka masalah hubungan asmara kalian, atau bahkan bisa saja ada orang yang mau merebut ya, pasangan kalian. Jadi kalian harus waspada ya, karena di sini jelas ada simbolis kucing hitam kecil. Artinya di sini akan ada problem, akan ada masalah yang
segera kalian hadapi. Cuman saya mengatakan tegas ataupun jelas ya di sini bahwasanya sekali lagi sahabat Virgo harus berhati-hati memasuki minggu ketiga di sini ya, karena jelas di sini akan ada problem yang akan kalian hadapi di sini ya, karena muncul simbol kucing hitam kecil. Jadi waspada ya, bisa saja ini akan terjadi di minggu ketiga ini, bisa saja ini sudah kalian rasakan, artinya bisa saja sudah terjadi masalah yang sedang menghantam di seputar ataupun di faktor asmara kalian. Terus kartu konfirm muncul petunjuk besar. Nah, di sini memberikan sebuah sinyal ya. Jadi apapun yang kalian harapkan, apapun yang ingin kalian capai di sini, tentunya tetap harus ada suatu kewaspadaan yang tinggi ya di sini ya. Jikapun kalian ingin mewujudkan apa yang selama ini menjadi ekspektasi kalian, ya. Mungkin asmara kalian menginginkan adanya kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayangi, saling mencintai. Nah, kalian harus lebih waspada jika ingin mengejar itu semua. Karena kalau tidak, di sini kelihatannya asmara kalian akan kacau loh ya. Seperti itu ya. Jadi maksud saya dalam hal dalam hal waspada di sini ya, ini harus waspada sama orang-orang sekitar kalian ya. Gitu loh. Orang-orang sekeliling kalian. Jangan mudah percaya ya. Ataupun kalian harus lebih sering untuk ya mengontrol lah pasangan kalian. Seperti itu ya. Bukan berarti mengontrol itu bukan berarti kita ini kepo sama pasangan, tidak. Kan demi kebaikan kalian juga. Karena di sini jelas ya, aura kuat ataupun energi kuat di sini kelihatannya sih akan ada sebuah pihak ketiga gitu loh. Bisa saja ujungnya itu perselingkuhan, bisa saja adanya sebuah tembakan energi negatif ataupun black magic. Intinya di sini asmara kalian akan mengalami sebuah kendala lah. Seperti itu ya. Oke, nanti kita lanjut deteksi ya. Lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir Virgo. Kartu utama muncul petunjuk 10 tongkat ya di sini. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Cup. Ada 9 cup di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo ya tentang faktor pekerjaan ataupun karir ya, di mana memang masih banyak sebuah hambatan, masih banyak sebuah rintangan. Artinya apa? Artinya di sini mungkin ya kebanyakan dari sahabat Virgo di sini mungkin secara pekerjaan itu kurang sesuai ekspektasi kalian. Jadi apa yang sudah kalian rencanakan, apa yang sudah kalian pikirkan ini banyak yang meleset gitu loh, tidak sesuai ekspektasi. Makanya di sini seakan-akan kalian adanya sebuah beban berat baik secara suasana pemikiran maupun suasana hati. Dan perlu diingat ya, ini kalau yang saya rasakan di sini bukan hanya faktor pekerjaan saja yang membuat kalian tidak tenang, yang membuat kalian mikir seakan-akan beban berat. Bukan hanya faktor pekerjaan saja di sini, tetapi banyak faktor juga di sini. Nah, cuman kan kita membicarakan di faktor pekerjaan ataupun karir ya di sini ya. Jadi masih adanya sebuah problem seakan-akan memang apa yang kalian tuju, apa yang sedang kalian harapkan ini serasa berat untuk kalian capai. Seperti itu ya. Cuman jangan khawatir ya. Di sini muncul petunjuk ya, kartu konfirm muncul petunjuk 9 cup. Artinya apa? Artinya di sini akan ada jalan kok buat kalian ya. Nah, gitu loh. Akan mungkin yang sulit akan menemukan kelancaran kembali. Nah, gitu loh. Yang susah mencapai target misalkan ini insya Allah akan bisa kalian capai lah eh, sebuah target-target apa yang selama ini sedang kalian inginkan. Seperti itu ya. Karena sekali lagi 9 cup di sini memberikan sebuah sinyal akan ada ketercapaian, akan ada keterwujudan. Cuman satu ya di sini apapun yang terjadi Virgo tidak boleh menyerah, harus tetap semangat meskipun terjadi hambatan, ya, terjadi sebuah problem ataupun konflik di seputar pekerjaan ataupun karir. Jadi ya, jangan menyerah ya di sini ya. Lanjut dulu di faktor keuangan ataupun rezeki. Virgo, kartu utama muncul petunjuk 9 tongkat ya. Ini ada 9 tongkat, 8 tertancap, satu dipegangi seseorang. Dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Pentacles, ada 9 koin. Ada wanita, ini belakangnya ada 9 koin. Oh, ini mantap ya. Kartu konfirm menyatakan kartu positif semua ini.
Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo ya tentang keresahan ataupun keuangannya, di mana memang mungkin minggu-minggu ini akan ada sedikit penurunan ya, nah, gitu loh. Kalau saya rasakan sih keuangan sahabat Virgo memang apa ya, masih penuh kendala, masih penuh rintangan gitu loh. Dan kalian sempat dibuat mikir, kalian sempat dibuat bingung di sini. Ya. Cuman sarannya di kartu 9 tongkat di sini, ketika masalah itu menghantam kalian dalam arti keuangan mungkin masih belum bersahabat ataupun tidak bersahabat, di sini sahabat Virgo jangan pasrah ya, jangan diam saja. Kalian harus berani melangkah maju, mengambil tindakan, mencari solusi dan jalankan. Ini kalau saya rasakan sih ketika kalian ini terhimpit sebuah keuangan ataupun adanya penurunan, ini yang saya rasakan banyak loh dari sahabat Virgo yang kelihatannya apa ya, belum cepat ya untuk mengambil sebuah tindakan agar bisa stabil. Nah, kebanyakan di sini lamban gitu loh. Mungkin kalian cuman pasrah ataupun diam lah. Nah, seperti itu. Jadi saran saya ya jangan pasrah sobat ataupun jangan diam saja. Ketika kalian merasakan keuangan lagi kurang baik-baik saja ataupun kurang bersahabat, kalian harus berani mengambil sebuah tindakan gitu loh. Cari ide ataupun solusi dan jalankan. Nah, ketika itu kalian jalankan, maka tidak menutup kemungkinan kok kalian akan mendapatkan sebuah pencairan ataupun keberhasilan sebuah keuangan di sini. Karena rezeki ini di belakang kalian. Artinya apa? Meskipun kalian terhimpit ataupun terdesak ya di faktor keuangan. Nah, ini keberuntungan rezeki ini menunggu kalian gitu loh. Ada di belakang kalian. Nah, bagaimana kalian sendiri agar bisa mencapai ataupun agar bisa mengambil rezeki kalian itu? Kalian harus adanya sebuah pergerakan sobat. Ya. Ini di kartu koin mengatakan seperti itu ya. Karena jelas ada 9 koin. Jangan khawatir ya kalau kalian diam saja ketika terhantam masalah, yang nggak akan bisa mendapatkan sebuah tambahan-tambahan rezeki nantinya. Nah, mumpung kalian dikonfirmasi sama 9 koin ya. Oke ya, langsung saja saya akan uh, coba deteksikan ya melalui suatu penerawangan tetap seperti biasa ya. Oke ya, setelah saya deteksi memasuki minggu ketiga ya, di sini ya, fakta yang akan terlihat jelas ya, ataupun bisa dikatakan fakta yang muncul dengan jelas ya, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk asmara ya, di sini faktanya bisa dikatakan 50-50 ya untuk sahabat Virgo. Artinya apa? Artinya masih ada sebuah energi negatif ya, adanya sebuah energi black magic yang itu dikirimkan sama orang toksik. Sehingga apa? Sehingga ada sebagian sahabat Virgo ini yang kacau, ada juga ini sebagian Virgo yang akan lepas dari masalah. Makanya saya tadi mengatakan ini 50-50. Nah, yang 50% ini ketika kalian terhantam masalah bisa saja ini akan clear, akan selesai. Ya, memasuki minggu ketiga ini. Akan kira-kira seperti itu. Nah, ada juga ya yang 50% satunya bisa saja ketika kalian terhantam masalah ataupun mungkin yang dulu ataupun kemarin sedang baik-baik saja, tiba-tiba memasuki minggu ketiga ini kalian terhantam masalah. Nah, bisa saja seperti itu. Kenapa? Ya memang karena energi negatif ataupun black magic ini sudah masuk di dalam diri kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi sahabat Virgo harus lebih waspada lagi ketika kalian merasakan hal-hal yang mungkin tidak kalian inginkan, ya harus kalian cari solusinya. Nah, gitu loh. Sering saya mengatakan kalau itu masih logika, selesaikan logika. Kalau kalian sudah merasakan ini kok di luar logika, banyak keganjilan, banyak keanehan ya, banyak kejadian-kejadian yang tidak wajar sehingga mempengaruhi asmara kalian. Nah, itu kalian harus cepat ya, untuk bisa menyelesaikan secara energi. Artinya dibuka kembali auranya. Jangan dibiarkan ya, ingat ya, sering saya mengulang-ulang ketika kalian tertutup di satu titik, kalian biarkan, maka semuanya akan berimbas. Seperti itu ya. Jadi ini 50-50. Lanjut ya, di faktor pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga ini, ya, fakta inilah yang akan muncul ataupun yang akan terjadi buat kalian. Kalau di pekerjaan sih, saya rasa di sini akan ada sebuah kejutan ya buat sahabat Virgo di minggu ketiga ini. Mungkin kalian yang
masih merasakan kesulitan, mungkin yang masih merasakan sulit mencapai target, terwujudnya harapan impian, bahkan keberhasilan, kesuksesan, bisa saja akan ada kejutan-kejutan yang mendadak yang membuat kalian senang di minggu ketiga ini. Ini untuk komunitas terbesar Virgo ya. Lanjut, untuk di keuangan ataupun rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga, ini bisa dikatakan ya, setelah saya deteksi fakta yang muncul ataupun fakta yang terlihat jelas buat kalian, ini faktanya keuangan Virgo lagi 50%, 50% artinya 50-50 ya, bisa dikatakan ada sebagian yang mungkin akan dihantam sebuah rezeki ataupun masih bersahabat. Nah, yang 50% satunya lagi sobat, bisa dikatakan ini lagi kurang bersahabat, artinya masih ada penurunan, masih ada beberapa yang mungkin kurang lancar yang saya rasakan. Kenapa kok adanya kurang lancar? Karena jelas ada imbas penutupan aura buat kalian. Makanya ini berpengaruh di faktor keuangan. Kalau pekerjaan sih saya rasa masih oke ya, memasuki minggu ketiga ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saran saya kalau bisa dibuka auranya biar bagus, biar tidak berpengaruh ke langkah selanjutnya. Kalau tidak kalian membuka aura di sini, ya tetap, karena aura adalah salah satu faktor penentu adanya keberuntungan dan tidak di sini ya. Seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran, ya silakan konsul secara pribadi biar saya memberikan sebuah jawaban yang tepat, yang akurat. Nah, lebih-lebih ketika kalian nanti terdeteksi ada penutupan aura, di situ tugas saya menghancurkan dinding penghalangnya biar aura kalian terbuka kembali ya, terpancar lagi, sehingga sehingga energi positif yang berada di dalam diri kalian ini akan bisa menarik ya, tiap keberkahan dari semesta, entah itu berupa rezeki, kebaikan, keberuntungan, apapun ini akan mudah kalian tarik di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau aura kalian sudah betul-betul terbuka, jadi bisa dikatakan peluang keberuntungan, peluang kebahagiaan ini akan lebih besar dalam kehidupan kalian. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, next, pembacaan yang baik ya, tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, agar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena ingat sobat, nasib tidak bisa berubah secara otomatis kalau kita sendiri tidak mengubahnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah nasib? Tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Yang poin kedua, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan, jangan dipendam saja biar tidak semakin negatif ya. Energinya biar tidak semakin menguat negatifnya, makanya sharingkan. Nah, poin ketiga perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua ya, dan dirasa sudah cukup, maka kunci yang terakhir ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat, ketika kita menginginkan nasib kita jauh lebih baik daripada yang sekarang. Jadi bisa dikatakan inti dari kesimpulan berita yang sudah saya sampaikan ini semua ya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah kalian rasakan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat Virgo. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.